Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Suryo Pamkangan Jagat. Alhamdulillah teman-teman, kita saat ini kita akan melakukan ziarah makam Kiai Damar. Tapi sebelumnya izinkan saya bercerita. Saat ini saya berdiri di Jalan Pedamaran, di antara Pasar Juar yang sudah direnovasi dengan Mushola Kiai Damar. Pasar Juar 9 Maret 2015 terbakar hebat. Waktu itu banyak sekali bahan yang mudah terbakar, angin kencang, sehingga pasar yang sangat luas ini sebagian besar terbakar habis. Sampai dengan di posisi Pasar Damaran depan, api menjalar, kemudian mendekati musola ini. Satu warga mendekati musola untuk menyelamatkan dari kebakaran. Saat itu, api semakin mendekat musola. Warga semakin panik. Sebagian dari mereka menyiram dengan air, berzikir, bertakbir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, sambil menyiram, dan mereka berdoa agar musola diselamatkan dari api. Dan Allah Maha Besar, musola tidak terbakar. Di balik musola yang tidak terbakar ini menyimpan misteri sejarah. Kita lihat. Di Gang Sumenepan ini terdapat makam seorang waliullah, kurang lebih 10 meter masuk. Beliau adalah keturunan dari Kerajaan Demak yang hidup di masa Wali Songo. Beliau bernama Raden Kiai Damar atau Raden Dipo Pamulyo. Ayo. Ya, inilah lokasi pemakaman di mana Raden Dipo Pamulyo dimakamkan. Jadi menurut cerita dari beberapa warga, area ini dulu adalah pemakaman umum. Ketika zaman penjajahan Jepang, Belanda sampai dari Jepang, dulu ketika masyarakat ada yang meninggal dan akan dimakamkan di area pemakaman berkota, mereka melalui Lawang Sewu yang menjadi markas penjajah, akan disekat oleh Belanda ataupun Jepang, dan kerendahan dibuka, mereka surga oleh senjata. Pada akhirnya masyarakat memakamkan di sini. Jadi dulu ini adalah pemakaman umum. Tapi ahli waris kemudian mengizinkan untuk ditutup. Tertinggal 3 makam di sini, yaitu beliau. Ada 3 makam. Makam Kiai Damar atau Raden Dipo Pamulyo, kemudian sebelahnya adalah Nyai Damar dan kerabat dari Kiai Damar. Demikian, jadi sejarah sebutan Kiai Damar adalah pada waktu itu Raden Dipo Pamulyo yang merupakan turunan dari Kerajaan Demak, beliau yang hidup di era Wali Songo, diperintahkan untuk menyalakan sentir atau damar atau lampu di musola, masjid, langgar, dan tidak tanggung-tanggung. Dari mulai Demak sampai dengan Kabupaten Semarang, tidak tanggung-tanggung. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang beliau Raden Dipo Pamulyo adalah terkenal sakti mandraguna. Beliau dapat menyalakan lampu dalam 1 saat, sehingga kesaktian beliau tersebut beliau mendapatkan julukan sebagai Kiai Damar. Di sisi lain, Raden Dipo Pamulyo juga merupakan seorang yang menjadi penerang lentera masyarakat di sekitar sini ketika dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menjadi lentera ketika masyarakat dalam keadaan yang masih penuh kegelapan. Demikian, mari kita bertawasul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah dari beliau waliullah Kiai Damar. Assalamualaikum ya wali Allah, asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضرورا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولرب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Pada Kiai Damar sudah selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Selanjutnya mari kita nyambung ke Rasul sebentar saja untuk menggali apa yang menjadi pesan beliau, melalui beliau nasihat-nasihat apa yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita nyambung terus sebentar. Bismillah. Alhamdulillah, tadi proses nyambung ke Rasul berjalan lancar. Ya, ada pesan yang tersirat di rasa saya
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah beliau Kiai Damar. Pesannya kira-kira seperti ini: kokonen akhlakmu, jogonen akhlakmu, wong Jawa tundu unggah-ungguh. Cah-cah nom saiki kudu unggah-ungguh. Supaya uripe tentrem, ana rasa saling menghormati karo sapa wae, ora sah pandang dipandang wong sing sugih tok, sing ganteng tok, karo kabeh wong, sapa wong cilik, wong elek, sapa wae kowe kudu ndek unggah-ungguh. Kira-kira pesannya seperti itu. Monggo Kak Ustadz Apus menjelaskan lebih lanjut tentang pesan beliau tadi. Terima kasih atas waktunya, bahwa memang kita sebagai orang Jawa itu memang budi pekerti, ajaran budi pekerti itu sangat diajarkan semenjak dahulu. Itu khas Jawa itu memang punya khas tersendiri, terutama di budi pekerti, di saling menghargai kepada siapapun, kepada yang tua menghormati, kepada yang muda menyayangi, tidak pandang itu siapa, entah itu kaya, entah itu miskin, semuanya kita wajib menghormati siapapun, dan itu pun diajarkan di dalam agama Islam. Jadi ada kesinambungan antara Islam dan budi pekerti. Jawa sejak zaman dahulu itu sudah ada khas untuk saling menghargai, untuk saling menghormati kepada siapapun. Kira-kira seperti itu ya. Kalau memang kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, insya Allah itu bekal di kehidupan kita, itu membawa ketentraman, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan tentunya, entah kepada siapapun. Jadi kalau kita tidak menghargai, kita tidak menghormati kepada orang lain, tentunya mereka pun tidak akan menghormati kita. Jadi kalau saling menghormati, saling menghargai, insya Allah ini silaturahim, jalinan kekeluargaan, persaudaraan akan semakin erat, dan persatuan, tolong menolong, saling membantu, insya Allah ini akan menjadi khas Jawa, akan muncul kembali. Kira-kira seperti itu Mas. Ya, terima kasih. Dan ini tadi ketika kita menyambungkan Rasul, ada pesan dari beliau, tidak tahu, katanya suruh bawa, suruh ngambil, kita tidak tahu bentuknya apa, tapi katanya sebagai cindera mata. Mungkin Mas Satria bisa diambil. Sepertinya di sini, tidak tahu suruh ngambil apa ini, tapi memang ada energi yang cukup kuat yang menarik kita. Itu mas bisa dilihat dari sini. Nah ini, oh untuk batu ternyata teman-teman, oleh-oleh dari beliau. Mungkin bisa dilihat ini batunya seperti ini, tidak tahu ini isinya apa, tapi suruh bawa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuh, terima kasih. Alhamdulillah para penonton dan para pecinta channel Suryo Pamparan Cegat, banyak hikmah, banyak pesan yang kita dapat bahwa menjadi manusia kita harus saling menghargai satu dengan yang lain tanpa pandang bulu, karena Allah adalah segalanya. Allah nomor satu. Apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, Allah tidak akan membedakan. Yang membedakan adalah amal dan segala perbuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel kami, share
Bersuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.